Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita bertemu dalam tatap muka secara online. Karena seperti yang sama-sama kita sudah ketahui bahwasanya perkuliahan buat teman-teman semua itu dilaksanakan dari rumah atau tempat kediamannya masing-masing. Sehingga beginilah kita laksanakan tugas atau perkuliahannya melalui online. Oke, kita berada di pertemuan kedua materi kelas co-kurikula editing foto. Sebagaimana teman-teman sudah ikut sebelumnya di minggu lalu, kita masih berkesempatan untuk hadir di kelas. Kali ini kita akan masuk ke materi kedua, yaitu kita akan lebih banyak mengolah gambar di foto studio. Oke, silakan teman-teman siapkan materi foto studionya yang teman-teman sudah ambil materinya beberapa waktu yang lalu, dan silakan pilih materi foto pribadi ya, foto sendiri ya yang akan teman-teman edit. Jadi foto inilah yang teman-teman nanti akan tampilkan atau sebagai materi untuk di kelas berikutnya. Oke, silahkan buka Photoshopnya dan pilih file foto yang akan teman-teman edit. Oke, dan fotonya ingat foto masing-masing ya, foto diri. Saya akan ambil contoh di sini foto yang lebih kurang mirip dengan foto studio yang teman-teman ambil. Oke, sebagai contoh saja. Kalau misalnya ada tampilan seperti ini, teman-teman klik file fotonya lalu kemudian open image. Oke, sudah terbuka di sini. Nah, teman-teman, sebagai informasi, mungkin ada beberapa teman-teman yang membuka software Photoshop di rumah, tampilannya beda-beda. Jangan khawatir, karena sebenarnya tampilan seperti yang sudah kita pelajari bersama minggu lalu itu sebenarnya ada. Cuman mungkin masih tersembunyi. Nah, misalnya seperti ini. Bisa seperti ini. Nah, tidak ada tampilan layoutnya, histogramnya hilang, lalu kemudian informasi layer by layernya tidak ada. Teman-teman, silakan klik di sini, pojok sini, lalu kemudian pilih yang fotografi. Di sini ada histogram, lalu kemudian navigator sebagai petunjuk untuk zoom in zoom out gambar di sini dengan menggerakkan scroll di sini. Lalu kemudian kolom adjustment yang minggu lalu kita pelajari ada di sini, dan kemudian layer di sini juga. Oke, sudah ketemu semuanya ya? Ada itu, kalau misalnya tampilan berbeda, saya yakin masing-masing Photoshop itu mesti ada, cuman tinggal teman-teman cari saja. Oke, langkah pertama kita akan copy file. Bisa dengan ditarik ke bawah di sini ke arah create new layer, atau bisa diklik kanan di sini dengan duplicate layer. Oke, sudah semuanya. Yang pertama kita akan lakukan adalah membersihkan background. Nah, teman-teman, beberapa file foto yang teman-teman punya, saya sudah lihat. Beberapa sih memang sudah dalam kondisi yang bagus ya. Sudah bersih, tidak terlalu banyak membutuhkan pembersihan di background. Cuman buat teman-teman yang masih ingin membersihkan lagi, begini caranya. Kita akan bersihkan dengan patch tool. Nah, di sini sudah ada patch tool. Di sini dengan shortcut J atau patch tool. Oke, dan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas curve di sini untuk melihat bagian mana di background yang masih butuh perbaikan dengan cara kita underkan. Jadi kita underkan, digelapkan. Nah, ketika digelapkan pada bagian background ini kelihatan bagian mana yang butuh perbaikan. Seperti di sini ya. Oke, kita close dan kembali ke layer file.
Ingat, Photoshop itu bekerja layer by layer, jadi teman-teman yang akan diedit jangan lupa untuk mengklik layernya di sebelah kanan sini. Oke, kita klik di sini dan kemudian kita bersihkan menggunakan patch tool dengan klik tahan lalu dilingkari. Oke, dan dipindahkan ke bagian yang bersih. Dia akan menimpa dengan bagian yang bersih. Di sini juga klik tahan dan pindahkan. Oke, bagian mana lagi di sini? Klik tahan lalu dipindahkan. Oke, dan teman-teman sebagai informasi bahwasanya patch tool ini bekerja di bagian yang hampir sama ya. Dia konturnya sangat tergantung kontur bagian atau area yang dipindahkan. Kalau misalnya teman-teman slide di sini lalu kemudian memindahkan areanya, nah di sini ada input sedikit, dia nggak akan bekerja dengan maksimal. Nah, jadi seperti ini, bisa di undo di Ctrl Z. Oke, dia hanya akan bekerja di area yang mirip-mirip, yang hampir sama, hanya untuk memperbaiki. Oke, gini. Oke, tidak usah terlalu bersih banget kita, karena kita hanya akan membersihkan area-area atau bagian-bagian yang kelihatannya sangat kotor. Oke, untuk teman-teman lihat lagi, ini bisa dimatikan dan dibandingkan dengan yang sebelumnya dengan mengklik mata di sini, sudah ada perbedaan dengan foto aslinya, sudah lumayan, sudah lebih bagus. Oke, begitu ya dengan patch tool, dan lakukan ke semua bagian-bagian yang ingin dibersihkan. Berikutnya dari foto ini silahkan lakukan adjustment level dulu sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya. Yang kemarin masih ingat adjustment level yang kita pelajari minggu lalu? Itu ada dua hal, yang berkaitan dengan gelap dan terang dan juga yang berkaitan dengan warna. Oke. Di sini kita pilih, saya pengen menaikkan sedikit brightness kontrasnya. Oke, lalu kemudian warna mungkin ya. Warna merahnya biar agak keluar, dan saya pengen menghilangkan kuningnya di sini. Minggu lalu kita sudah pelajari ini ya. Di sini ada master. Kalau master secara keseluruhan, kalau diklik di sini ada pilihan-pilihan warna yang bisa kita utamakan. Misalnya yellow, aku pengen warna yellownya agak berkurang. Oke, kurangi sedikit. Oke, sip. Edit adjustment level itu tergantung dengan file foto masing-masing sesuai dengan konsep kalian. Semuanya tergantung kebutuhan. Oke, kalau sudah, kita sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, ini kita merge layer. Jadi semua ini, hasil perubahan ini kita harus jadikan satu dengan cara di sini saya sudah menyiapkan shortcutnya buat teman-teman, yaitu nah ini merge in new layer dengan cara, kalau di Windows itu Ctrl Shift Alt A. Kalau yang menggunakan OS di iMac, Command Option Shift A. Oke. Command Option Shift A. Dia akan membuat sebuah layer baru hasil dari editing kita di sini. Nah, oke. Sudah semuanya? Oke. Karena memang kita online, jadi saya nggak perlu nunggu teman-teman, tinggal nanti di replay sendiri ya. Oke. Oke, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk cropping file. Kita akan mencoba untuk memisahkan antara objek utama dan background. Nah, salah satu keunggulan lainnya dari background berwarna putih adalah ini akan memudahkan kalau misalnya untuk cropping file. Jadi teman-teman akan sedikit terbantu dengan file yang polos seperti ini. Kita akan menggunakan di sini. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan
cara cropping foto ya sebelumnya di kelas Adobe Photoshop. Nah, sama caranya dengan cara menseleksi semua ini objek foto sampai detail, lalu kemudian dihapus atau dipisahkan. Nah, karena kita kemarin menggunakan background berwarna putih, yang mana itu akan memudahkan teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang namanya Magic Wand di sini sebelah kiri panel di sini. Cari Magic Wand Tool sini ya. Kalau tidak ada, sebagai informasi buat teman-teman, panel-panel di sini, jikalau ada tanda panahnya di sini berarti di dalamnya dia ada beberapa. Nah, begitu. Kalau misalnya nih Magic Wand Tool-nya tersembunyi. Nah, di sini dia karena ada beberapa. Misalnya seperti ini ya, tampilan awalnya mana sih? Magic Wand Tool kok nggak ada, berarti dia tersembunyi di dalamnya. Teman-teman bisa klik tahan dan memilih Magic Wand Tool. Di Magic Wand Tool ini sebelum diaplikasikan ke sini, ada namanya tolerance yang bisa teman-teman gunakan. Ini adalah sensitivitas dari Magic Wand Tool itu sendiri. Jika objek utama dan background itu kontras warnanya, perbedaan warnanya, ini akan memudahkan menggunakan tolerance-nya. Semakin tinggi kita bisa gunakan tolerance-nya. Misalnya 80. Kita klik di background, nah dia akan menseleksi di sini. Nah, karena toleransinya, sensitivitasnya tinggi, bagian-bagian atau yang antara background dan objek utamanya itu mirip-mirip warnanya, cahayanya, dia akan masuk ke dalam juga sampai ke kulit. Nah, maka dari itu kita akan kurangi toleransinya. Kita akan kurangi menjadi 50. Oke, masih masuk juga, kita gunakan lebih kecil lagi. 20 ya, mungkin ya. 20. Nah, seperti ini. Sensitivitasnya berkurang, tapi nggak apa-apa, belum semuanya tercover, tapi kita bisa tambah lagi dengan cara pencet shift. Nah, tandanya adalah ketika muncul tanda plus di Magic Wand itu, dia akan menambah bagian-bagian yang belum tercover. Misalnya di sini belum tercover, saya tambah. Oke, sudah masuk. Lagi di sini masih ada. Oke, sudah masuk. Di sini masih belum tercover. Saya klik tahan, shift tahan, dan oke. Bagian di sini juga belum tercover. Oke. Oke. Semuanya bagian-bagian putih atau bagian-bagian background yang ingin diedit itu di Magic Wand Tool. Teman-teman bisa zooming di sini dan kemudian melihat di sekelilingnya apakah masih ada yang belum tercover atau masih ada yang justru masuk ke dalam. Nah, karena kita pakai toleransinya kecil, dia tidak terlalu masuk ke dalam. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami masalah seperti ini nih, kalau misalnya rambut, bagaimana cara menseleksinya? Nah, oke, kita bisa alihkan sebentar, kita lanjut di sini. Setelah teman-teman cover semuanya, kita akan konsentrasi di wilayah rambut, yaitu dengan cara klik tahan lagi di areanya Magic Wand Tool. Kita akan gunakan Quick Selection Tool. Oke, ini diaktifkan dulu. Klik Quick Selection Tool. Sudah ya? Di Quick Selection Tool ada select, mana sih? Ada select dan mask. Ada select and mask. Ini diklik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman mau pilih view-nya yang overlay. Oke. Oke, kita cancel dulu.
Oke, kita ulangi lagi dari sini, kita cancel dulu karena tadi yang ke select adalah bagian yang dalamnya ya. Jadi ketika kita pilih Magic Wand Tool, yang terseleksi adalah area yang putih, sedangkan kita ingin menseleksi area yang objeknya. Kita pilih, klik dulu Marquee Tool di sini, lalu klik kanan, kita pindahkan seleksinya ke dalam dengan cara select inverse. Setelah di select inverse, baru kembalikan ke Quick Selection Tool lagi, dan kita pilih select and mask, lalu pilih view-nya yang overlay. Nah, begini akan ada tampilan hasil seleksinya berwarna merah atau pink ini, dan akan ada tampilan di sini putih-putihnya masih belum tercover sepenuhnya di sini. Kita akan mencoba untuk mengedit atau mengurangi putih-putihnya di sini dengan cara ngebrush dengan brush yang refine edge, yang ini ya, refine edge brush tool. Oke, diklik. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya adalah brush, besaran brush. Teman-teman minggu lalu sudah mengenal brush. Itu bisa kita besar kecilkan juga di sini size-nya, atau bisa menggunakan shortcut yang buka kurung tutup kurung ya. Nah, begini. Kalau buka kurung dia akan membesar, dan apabila yang tutup kurung dia akan mengecil. Sesuaikan dengan kebutuhan, karena memang kebutuhan saya di sini adalah untuk menghilangkan putih-putih di sini dan areanya cukup kecil. Saya akan gunakan yang kecil saja dan mulai di brush. Nah, kalau memang tahap teman-teman itu benar, dia akan sedikit berkurang. Putih-putihnya berkurang dan berganti dengan berwarna merah. Itu tandanya seleksinya sudah mencapai area-area yang sulit terjangkau. Oke, lakukan terus, dibersihkan. Biasanya ini covernya yang ke bagian-bagian yang sulit, seperti rambut atau baju. Seperti itu. Nah, ini juga area-area yang sulit terdeteksi oleh Magic Wand. Oke. Dan juga biasanya salah satu kelemahan dari Magic Wand itu, dia memunculkan juga list putih di sini ya. Jadi tidak se-perfect ketika teman-teman menggunakan yang pernah teman-teman pelajari di Photoshop. Nah, di sini juga akan muncul putih-putih, dan ini juga teman-teman brush di seluruh permukaan. Kalau misalnya terlalu, bisa di cancel, di undo, lalu kemudian begitu seterusnya. Bagian-bagian yang putih, masih terlihat putih, itu bisa kita sempurnakan di sini. Oke, ini contoh saja, teman-teman bisa lakukan sendiri nanti di rumah. Oke, kalau sudah semuanya, karena memang tadi fokus saya adalah menghilangkan putih-putih atau coverage area di sekitar rambut. Tampaknya sudah bersih rambutnya dan sudah tercover merah semuanya. Kita oke. Nah, akan muncul seleksi baru teman-teman. Muncul seleksi baru yang sudah tercover. Nah, ini hasil seleksi ini belum belum tercropping. Masih ada tahap selanjutnya, yaitu kita akan nge-crop hasilnya ini tapi di new layer. Dengan cara seperti apa? Klik shortcut Ctrl J kalau nggak salah ya, Ctrl J. Bentar. Oke, Ctrl J. Coba komen. Kalau di OS itu komen. Nah, oke. Untuk melihatnya, teman-teman bisa matikan tanda di sini bahwasanya, nah ini new layernya sudah dalam keadaan tercropping dari backgroundnya. Oke. Dan teman-teman mendapatkan sebuah foto atau file di mana
file foto ini sudah terpisah dengan background. Oke? Sip. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal nanti teman-teman kita akan memberikan efek background eh, tergantung dengan konsep atau teknis yang teman-teman ingin lakukan. Oke? Oke, sementara monggo dilakukan dulu latihannya ya. Oke, coba prosesnya dilakukan. Oke, saya kasih contoh lain, satu lagi. Nah, ini agak fast forward ya. Teman-teman bisa nge-rewind atau mundur dari yang file pertama tadi. Oke, ini sama dengan background putih. Tahap pertama adalah saya akan memperbaiki background terlebih dahulu. Di sini, kalau susah melihatnya, saya akan menggunakan curve, diunderkan sedikit untuk melihat bagian mana yang perlu untuk diperbaiki. Oke, kembali ke sini. Jangan lupa ini yang diklik. Oke, di sini saya akan perbaiki. Klik tahan menggunakan patch tool. Kalau sudah, oke. Oke, kalau sudah, ini dimatikan. Dan kita akan mencoba untuk mengedit adjustment level. Saya akan mencoba untuk menggunakan brightness contrast, menaikkan sedikit brightnessnya, lalu kemudian memainkan kontras. Teman-teman bisa juga edit warna sesuai dengan warna yang diinginkan. Di sini saya akan mencoba untuk memainkan magenta. Oke, nah di sini warna tertentu yang akan berubah. Oke, wow, berubah menjadi warna hijau. Ketika hue saya geser ke sebelah sini. Oke, wah cukup menarik ya, jadi warna hijau. Warna blue, saya akan, ketika blues yang warna tertentu yang akan berubah. Saya akan mengeluarkan lagi warna blue-nya. Dan untuk melihat perbedaannya, teman-teman bisa klik di sini ya, before after seperti apa perbedaannya. Oke, cukup menarik. Oke, saya lanjutkan di hue tadi. Kalau ingin melanjutkan editing yang di sini ya, tadi klik yang di tanda bulat di sini, layer thumbnail. Cyan, green. Saya akan mencoba untuk mengurangi merah. Oke, nah hati-hati. Jangan seperti yang saya lakukan ini, teman-teman. Hati-hati untuk mengedit warna. Jangan sampai ternyata merusak skin tone atau daerah kulit, terutama wajah. Keasikan mengubah wajah di kostum atau di warna-warna lainnya sampai lupa ternyata skin tone wajahnya juga ikut berubah, malah jadi kayak ondel-ondel. Oke, sudah. Kalau emang sudah cukup, oke sebentar, saya akan kurangi bagian kuningnya. Oke, sudah. Kalau sudah, ini kita jadikan satu layer seperti yang tahap awal tadi dengan cara Command Option Shift A. Oh, diklik dulu. Command Option Shift A. Kalau di Windows Control Shift Alt A.
dia akan membentuk layer baru hasil dari paduan dari layer-layer editing kita sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan cropping. Nah, cropping. Lagi-lagi karena menggunakan background putih atau background polos lainnya, ini akan memudahkan ketika kita menggunakan Magic Wand Tool. Cuman tidak selengkap atau sempurna menggunakan pen tool atau cropping lainnya. Klik, tekan shift untuk menambah area, tekan shift lagi, tekan shift lagi. Oke, untuk menambah area yang belum tercover. Kalau misalnya beberapa kasus teman-teman ternyata covers areanya masuk ke daerah ini objek utama, di undo, diulangi, dikecilkan tolerance-nya, dikecilkan sampai dengan dia tidak memasuki objek utamanya. Oke ya, di sini sudah, lalu kemudian saya akan, nah karena di sini dia menggunakan jilbab dan tidak ada area-area yang membutuhkan editing lebih lanjut seperti tadi ya. Kalau tadi kan kita langsung masuk ke quick selection tool untuk mengcover area yang butuh detail. Kalau yang ini kondisinya tidak begitu membutuhkan detail lebih lanjut. Kita sudah cukup dengan menggunakan Magic Wand Tool. Tinggal memisahkan ini dengan objek utama atau dengan backgroundnya. Kita klik atau langsung kita del saja, atau sebelumnya kita copy dulu. Nah, ini bisa kita del. Kita sudah dapat sebuah foto dengan objek yang terpisah dengan background. Oke, monggo dicoba ya. Oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengisi background, mengganti background. Nah, background ini tergantung dengan konsep teman-teman masing-masing. Silahkan pilih background, bebas mau menggunakan background apa saja yang ada di internet, atau mungkin teman sudah punya background tertentu. Oke, contohnya saya akan pilih satu background. Di sini saya akan pilih background. Oke, ini satu, lalu kemudian ini satu. Open image. Oke, sudah dapat. Saya akan mencoba untuk mengisinya dengan background. Nah, ini abstrak. Caranya adalah di background ini diklik kanan, lalu kemudian duplicate layer. Kita send to destination-nya yang 32 ya. Pilih destinasi foto yang akan teman-teman ganti background-nya. Oke, ini ya, sudah dapat ini. Nah, ini memang ukuran file foto backgroundnya ini memang kecil ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, sebagai contoh saja, dan juga tidak terlalu signifikan kelihatannya. Nah, ini bisa kita rotate gambarnya ini. Dengan cara, oke sebentar, ini ditransform. Oke, caranya adalah, nah saya ingin ini menjadi ukuran background ini yang formatnya landscape ini menjadi portrait. Caranya adalah dengan cara
free transform atau Ctrl T. Pada layer ini ya teman-teman ya, kalau memang dia benar, langkahnya benar, yang terseleksi adalah yang background yang barusan kita pindahkan. Dan sudah ada di sini panah-panah yang bisa kita rubah secara manual bisa, tapi agar presisi saya akan menggunakan klik kanan dan rotate 90 derajat. Nah, begini. Dan dia akan berputar 90 derajat. Kita besarkan. Supaya presisi, teman-teman pencet shift. Dan dia akan besar secara presisi. Klik ujungnya, ditarik tahan seperti ini. Oke, sampai menutupi semua background. Kalau sudah, diklik enter. Setelah itu ditaruh di bawahnya, karena memang lapisan background ini harus di bawah dari objek utama. Oke, sudah bisa seperti ini. Nah, hasil dari cropping foto tertentu itu tidaklah sama, macam-macam bentuknya, tergantung dari objek fotonya sendiri, lalu kemudian backgroundnya, karena beda foto, beda background, hasilnya juga akan berbeda secara naturalnya. Seperti halnya foto ini, masih belum begitu natural, tapi bisa kita akali atau kita bisa rubah supaya tampilannya bisa lebih natural. Oke, misalnya foto ini kita bisa tambahkan efek vignette yang minggu lalu kita coba latihan. Masih ingat? Oke, kita coba tambahkan efek vignette di sini. Kalau teman-teman masih ingat, minggu lalu kita membuat vignette dengan cara create new layer. Lalu kemudian kita fill. Nah, kita coba dengan fill berwarna putih ya. Kita coba opacity-nya 100, jangan lupa. Oke, klik OK. Nah, lalu layer putih ini kita coba masking dengan klik di sini, add layer mask. Lalu kemudian kita brush. Bisa dengan brush manual seperti minggu lalu dengan brush tool, tapi biar presisi kita menggunakan gradient tool. Gradient tool yang ini, yang apa ini namanya? Yang radial gradient. Ini ya, jangan lupa ya. Opacity jangan lupa diatur. Jangan terlalu besar. Kita ambil tengah-tengahnya ya, mungkin sekitar 60 ya. Lalu kemudian ditarik dari tengah ke pojok, ke ujung. Nah, ini juga beberapa kejadian seperti ini yang kemarin. Kebalik, yang putihnya harusnya yang di pinggir, ini malah putihnya yang di tengah. Bisa jadi ininya reverse-nya. Oke, diklik, lalu kemudian kita ulangi lagi. Oke, sudah mulai keluar. Oke. Nah, teman-teman, karena kita membuat vignette ini dengan layer baru, layer ini pun bisa kita atur lagi loh. Oke, kita kecilkan dulu dengan di sini dari navigatornya. Ini masih bisa kita edit lagi, kita pindah-pindahkan. Karena tadi saya mengambil garis tengahnya di sini, sedangkan ternyata wajahnya ada di sini. Ini bisa kita pindah dengan transform lagi, Ctrl T. Nah, begini. Ini bisa kita pindah-pindahkan. Nah, begini. Kita ambil tengahnya, lalu kemudian kita besarkan. Oke, sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Dan ini tidak merubah file foto dari objeknya ya. Ini hanya bekerja ke layer vignette. Oke, kalau misalnya belum, nah jangan lupa kalau ingin mengurangi brush di wajahnya, nih layernya ya. Perhatikan nih yang sering-sering salah. Pastikan yang diaktifkan adalah layer yang maskingnya ini, ya, yang sebelah kanan, yang ada hitam-hitamnya. Kalau maskingnya benar, dia akan menjadi lebih hitam. Oke, kita coba ya. Dan ini pastikan ya di sini yang di atas berwarna hitam.
lalu klik brush. Nah, kalau misalnya kecil, kita bisa besarkan size-nya. Kalau masih kurang, bisa menggunakan shortcut buka tutup kurung. Oke, kita brush di bagian yang ingin kita kurangi. Oke, kalau terlalu kental, karena kalau terlalu kental teman-teman, itu perpindahan gradasinya langsung ekstrim. Kita tidak bisa mengontrol ya. Kita kecilkan opacity-nya dan flow-nya. Jadi sekitar 60-an atau 70-an. Kita ulangi lagi. Oke, lebih smooth. Kita besarkan. Nah, oke ya. Perpindahan gradasinya menjadi lebih smooth. Teman-teman juga bisa mengatur kalau secara keseluruhan di sini. Fill opacity-nya bisa dikurangi. Oke, bisa dikontrol supaya mendapatkan efek hazy ya. Nah, kalau misalnya ini ingin dikembalikan menjadi lebih putih lagi, ininya dibalik menjadi putih. Oke, kita kembalikan beberapa sudut untuk diputihkan. Dan diatur lagi di sini bisa. Nah, diatur. Kalau titik dari wajahnya ini masih bergeser di bawah, ini bisa diaktifkan lagi layer ini dan di transform lagi. Nah, masih bisa dipindah-pindah. Oke, kalau di sini ke bawahnya bisa kita tarik lagi. Nah, kalau sudah di enter. Oke, jadi simpel kan ya. Kita sudah dapat background baru, tapi kemudian tidak terlalu tidak terlalu jauh gapnya antara objek utama dan background. Oke, kita coba dengan objek yang lain. Nah, yang ini tadi ya. Kita coba menambahkan background berwarna. Oh, yang ini. Kita akan coba beri background ini ya. Klik kanan, lalu kemudian duplicate layer. Pindahkan ke file tujuan. Kalau sudah, klik OK. Lalu kemudian background sudah ada di tempat yang akan kita edit. Oke, ulangi lagi tahap seperti tadi. Kita klik transform, lalu tarik, memenuhi layar, memenuhi file foto yang akan kita edit. Lalu kemudian klik enter. Nah, teman-teman, selama frame ini masih ada, ini tidak akan bisa diedit. Jadi dia harus dalam kondisi posisi off dengan cara di enter. Oke, lalu ini ditarik ke bawah. Siap. Nah, teman-teman bisa saksikan di sini sama seperti kasus file pertama tadi, antara objek utama dan background masih belum begitu menyatu, dan ini gapnya masih terlalu jauh sehingga file foto ini masih belum begitu baik atau begitu sempurna. Nah, kita akan coba untuk menghaluskan antara objek utama dan background supaya lebih smooth. Oke, kita coba kita coba karena di sini masih ada efek-efek putih. Nah, salah satu kelemahan dari menggunakan Magic Wand Tool adalah dia tidak begitu sempurna sampai ke garis ini ya. Nah, tapi kita bisa akali dengan cara menggunakan Quick Selection Tool. Tapi sebelumnya kita harus seleksi dulu area yang akan kita edit dengan cara layer ini, layer yang sudah terpisah dengan backgroundnya, ini harus kita seleksi dengan cara klik Command atau klik Control, lalu kemudian arahkan ke layer. Akan muncul kotak di situ ya, teman-teman. Kalau tahapannya betul, akan muncul kotak. Lalu diklik. Dia akan terseleksi. Oke. Kalau di sini, kalau saya menggunakan
iMac, dia di comment, lalu kemudian diklik di layer sini, tandanya adalah dia muncul kotak di sini, kelihatan ya, kotak. Lalu diklik, dia akan terseleksi bagian-bagian yang objek utamanya. Oke. Lalu kemudian kita beralih ke Quick Selection Tool. Kita akan menggunakan cara yang tadi, cara yang di awal kita gunakan, yaitu dengan cara Refine Edge Selection Mask. Lalu kemudian kita menggunakan overlay ya, dan gunakan di sini brush yang Refine Edge, sama seperti yang di awal tadi. Buka tutup kurung untuk membesarkan, mengecilkan, lalu kita kemudian brush di pinggirnya ini. Klik tahan, lalu kemudian akan tampak perbedaan ya teman-teman ya. Khusus untuk di pinggir-pinggirnya saja. Ini tujuannya untuk menghilangkan putih-putih setelah di Magic Wand. Kalau teman-teman menggunakan pen tool atau selain Magic Wand yang tidak ada putih-putihnya, it's okay, bisa langsung ke tahap selanjutnya. Ini khusus untuk menghilangkan bagian putih-putih yang tertinggal dari seleksi Magic Wand. Mungkin hasilnya pun tak akan sempurna, cuman masih lebih mending daripada sebelumnya. Kalau sudah semuanya, klik OK. Seperti halnya di tahap pertama, kita Command J atau Ctrl J untuk menciptakan new layer dari editing bar. Sip. Nah, mending, masih lebih mending karena dia akan masih lebih berkurang daripada yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk gini, salah satu cara untuk supaya transisi antara objek utama dan background itu lebih smooth, kita bisa nambahin shadow. Jadi kesannya biar ada memang real, memang dalam kondisi yang real seperti itu. Caranya adalah di layer ini, di layer objek utama, kita klik 2 kali. Akan muncul layer style. Yang kita akan gunakan adalah drop shadow. Dan di sini ya, diklik. Nah, di sini akan muncul blend mode, lalu kemudian opacity, lalu kemudian direct and spread. Teman-teman bisa lihat di sini ya, digeser ininya. Lalu kita coba geser distance. Nah, akan muncul bayangan yang ini diatur penyebarannya, di spreadnya penyebarannya berapa, lalu kemudian size-nya berapa besar, ini tergantung. Nah, ini dia, muncul kasus teman-teman kalau mencoba drop shadow, lalu kemudian di sini muncul bercak hitam. Selain bayangan, kalau ini memang bayangan ya di sini ya, ini memang bayangan. Tapi kalau ini adalah sisa-sisa dari Magic Wand Tool yang tidak sempurna tadi. Jadi salah satu kelemahan lainnya dari Magic Wand Tool, dia tidak pure murni menghilangkan semua. Kadang detail-detail kecil seperti ini masih tertinggal. Dan memang secara kasat mata tadi tidak langsung kelihatan, tapi ketika kita kasih shadow muncul semuanya. Tapi it's okay, nggak usah khawatir. Kita klik OK dulu, kita akan coba hilangkan. Nah, masih di layer yang ini, kita akan mencoba menghilangkan ini. Kita akan mencoba menghilangkan hitam-hitam ini dengan menseleksi, klik marquee tool yang elliptical, lalu kemudian kita seleksi
bagian-bagian yang masih kotor begini, lalu di delete. Nah, hilang. Seleksi lagi, delete, lalu kemudian diseleksi lagi, delete, dan seterusnya. Hati-hati jangan sampai kena objek utama. Contohnya seperti ini, ya akan terdelete juga. Dia akan ikut terdelete objek utamanya. Hati-hati. Yang teman-teman delete adalah bagian yang ada hitam-hitamnya saja. Oke. Kalau butuh di zoom untuk lebih mendetailkan lagi, nah ini. Oke, paling tidak sudah lebih bersih daripada yang tadi. Oke, ada bagian-bagian mana lagi yang kelihatan? Nah, itu adalah sisa-sisa dari Magic Wand Tool yang belum 100% bersih. Oke, kalau sudah dalam kondisi seperti ini dalam kondisi terselect namanya, ada lingkaran seperti ini. Nah, kalau sudah kita deselect dengan cara Command D atau Control D, menghilangkan selection tadi. Nah, kalau yang ini memang bayangan tadi yang ingin kita rubah atau kita edit ya. Kita akan lanjutkan mengedit bagian bayangan tadi di sini. Shadow, kita klik 2 kali, lalu kemudian muncul. Nah, kita akan edit shadownya. Progress yang tadi masih terekam, belum kita selesaikan. Nah, kita akan selesaikan. Nah, masih ada ternyata teman-teman. Nah, ini kita bisa selesaikan. Kita selesaikan dulu saja drop shadownya. Opacity, kekentalan gelapnya itu bisa kita atur juga di sini. Seberapa gelap teman-teman butuh untuk editnya. Oke, lalu kemudian sebarannya, distance atau jarak dengan backgroundnya akan seberapa. Lalu kemudian angle pun bisa teman-teman arahkan. Nah, di sini pentingnya untuk melihat angle karena bayangan itu jatuh tergantung dengan apa? Dengan sumber cahaya. Jadi arahkan bayangan itu tergantung dengan jatuhnya sumber cahaya. Di sini, di gambar ini, sumber cahaya yang paling keras itu memang di sini adalah main light-nya di sebelah sini ya, di sebelah kanan. Tapi di sini juga ada lighting yang cukup keras, yang cukup kontras. Sehingga masih masuk akal kalau misalnya kita arahkan angle-nya ke sebelah kiri si objek. Begitu teman-teman. Kuncinya untuk menaruh angle dari shadow. Nah, oke. Spread atau sebarannya kita perhalus lagi, lalu kemudian size-nya ini juga akan memperhalus ya teman-teman ya. Nah, ini opacity-nya bisa dikurangi kalau terlalu kental. Oke. Sampai sekiranya itu cukup membaur, ngeblend dengan objek background. Oke, kalau sudah kita oke dan bisa kita lihat perubahannya di sini dengan klik tanda mata ini sambil kita menghapus yang tadi. Kita kembalikan ke marquee tool. Di sini tadi ada hitam-hitam, kita bisa hapus. Oke, kecuali bayangan ya, ini emang bayangan. Oke, coba kita lihat bedanya. Lumayan teman-teman, lumayan. Karena sudah ada efek bayangan atau shadow yang jatuh di sini dan cukup membuat membuat nyatu antara objek utama dan backgroundnya. Dan ini masih kita bisa tambahi lagi dengan efek vignette. Dan kita akan coba menambahkan efek vignette berwarna hitam. Caranya sama, tahapannya sama dengan create new layer. Lalu kemudian kita fill dengan warna hitam solid. Kontennya di sini berwarna black, opacity 100 ya. Kita klik OK, lalu kemudian kita masking. Tahapannya teman-teman sudah tahu semua karena sering kita bahas. Di sini pilih yang linear. Di sini pilih yang oke, sudah aman.
Oke, opacity-nya aku naikin dikit. Oke, sip. Oke, kalau misalnya mau diulangi, nah seperti itu. Kalau mau diulangi, Ctrl Z, lalu kemudian diulangi lagi. Oke, nah di sini kita akan ngedit dari sini. Oke, sudah dapat. Lalu kemudian kita perhalus lagi. Opacity kita kurangi. Fill juga kita akan kurangi. Nah, efek vignette ini teman-teman, ini juga bisa menambah apa ya namanya ya, kehalusan. Kehalusan antara objek utama dan background. Ini cukup membantu. Oke. Tinggal edit retouch sedikit-sedikit dengan brush. Oke, untuk menegaskan tengahnya, menerangkan tengahnya. Oke. So far sudah jadi. Tujuan kita untuk cropping file foto lalu kemudian menambahkan background ini sudah cukup apa ya, sudah cukup nyambung dan sudah cukup ngeblend dengan backgroundnya. Jadi tinggal retouch sana sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, yang terjadi dengan file saya di sini, tingkat kebutuhan untuk mengganti backgroundnya saya rasa cukup dengan menambahkan shadow lalu kemudian ada vignette. Ini cukup membantu untuk ngeblend dan mengganti background tadi. Sama juga dengan yang ini tadi, sudah cukup ngeblend karena emang efeknya warna putih lalu kemudian ditambah dengan vignette berwarna putih. Ini sudah cukup membuat objek utama dan background itu menyatu. Oke. Nah teman-teman, cukup sekian dari materi untuk pertemuan kedua ini. Silakan teman-teman ikuti langkah-langkah step yang kita lakukan pada hari ini, pertemuan hari ini, dan sekaligus itu akan menjadi tugas teman-teman. Prosedurnya atau teknisnya seperti apa nanti kita akan connect lewat WA group saja, perwakilan dari kelompok teman-teman masing-masing. Oh iya, dan jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan proses yang kita coba tadi, silahkan komentar di kolom komentar dan kita akan coba. Mungkin Mas pada detik sekian ini gimana caranya, atau pada menit sekian itu di komputer saya itu tidak berjalan atau seperti apa, monggo teman-teman tulis di komentar. Cukup sekian dari saya untuk pertemuan kedua ini. Sekali lagi tetap semangat, tetap sehat walaupun dalam keadaan yang teman-teman melakukan aktivitas banyak di rumah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan mudah-mudahan keadaan akan kembali normal dan kita bisa bertemu tatap muka di kelas segera. Saya Gunawan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, sampai jumpa.